Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Talsum, NIM 118111027, semester 5, kelas A. Di sini saya akan memaparkan hasil review dari skripsi yang berjudul Konsep Cinta dalam Al-Quran dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam. Nama peneliti Muhammad Irfan Ilmi, asal perguruan tinggi Universitas Pendidikan Indonesia, tahun terbit skripsi 2017. Terdapat poin pertama yaitu bab 1 pendahuluan dengan poin-poinnya yaitu latar belakang. Peneliti mengambil kasus penganiayaan guru terhadap murid dan murid terhadap gurunya. Salah satu contohnya dilansir dari Detik News yaitu pemukulan oknum siswa di daerah Sampang, Madura terhadap gurunya sendiri yang menyebabkan guru tersebut meninggal dunia. Peneliti tertarik untuk meneliti konsep cinta dalam Al-Quran dan dikaitkan dengan rumusan pendidikan Islam. Adapun metode yang digunakan adalah metode tafsir Nawawi yang diharapkan dalam membahas tema tentang cinta lebih mendalam dan terfokus. Kemudian keseluruhan rangkaian penelitian ini akan ditulis dalam sebuah skripsi yang berjudul Konsep Cinta dalam Al-Quran dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam. Ini adalah contoh dari latar belakang yang ada di skripsi. Lanjut poin selanjutnya yaitu pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Pertama, pertanyaan penelitian pertama yaitu bagaimana hakikat cinta yang meliputi persebaran serta bentuk-bentuk cinta, pengertian, potensi, tujuan, manfaat, dan cara mencintai yang benar dirumuskan dalam Al-Quran. Tujuannya untuk mengetahui konsep cinta di dalam Al-Quran. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana karakter manusia yang dicintai Allah dalam Al-Quran. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana konsep cinta dalam Al-Quran dapat dirumuskan pada pendidikan Islam. Pertanyaan ketiga yaitu bagaimana implikasi dari konsep cinta dalam Al-Quran terhadap teori pendidikan Islam. Tujuannya untuk mengetahui implikasi dari konsep cinta dalam Al-Quran terhadap pendidikan Islam. Dari hasil penelitian, peneliti ingin mengetahui tingkat pemahaman terhadap konsep cinta Al-Quran terhadap pendidikan, sehingga dari hasil pertanyaan tersebut disusunlah beberapa pertanyaan untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan penelitiannya atau merumuskan rancangan penelitiannya. Manfaat penelitian. Di sini peneliti mengangkat dua manfaat yaitu secara teoritis dan praktis. Ke bab 2 yaitu kajian pustaka, di mana ada poin landasan teori. Di sini teori yang dikaji ada 3 yaitu Al-Quran, pengertian, dan perannya dalam kehidupan. Subteori ini pengertian Al-Quran, peran Al-Quran dalam kehidupan. Dan kedua yaitu teori yang dikaji cinta, pengertian, dan perannya dalam kehidupan. Subteori yaitu pengertian cinta, peran cinta dalam kehidupan. Poin ketiga, teori yang dikaji konsep pendidikan Islam. Subteori pengertian pendidikan Islam, sumber pendidikan Islam, dan komponen pendidikan. Kajian teori yang dipakai oleh penelitian merujuk pada beberapa tokoh atau penjelasan dari data atau buku yang diperoleh dari beberapa sumber atau dipakai dalam pembahasan mengenai teori yang didapatkan. Selanjutnya yaitu kajian penelitian terdahulu atau kajian penelitian relevan. Penelitian ini sebelumnya sudah pernah diteliti oleh salah satu mahasiswa yaitu Anwar Mustafa, asal perguruan tinggi yaitu Stein Tulungagung pada tahun 2013. Kenapa peneliti tertarik untuk meneliti kembali? Yaitu penelitian ini tidak menghubungkan dengan bidang lain
dalam keilmuan Islam. Sementara itu, peneliti berupaya untuk mengadopsi konsep cinta yang telah ditemukan ke dalam teori pendidikan Islam yang masih membutuhkan banyak kontribusi pemikiran dalam rangkaian memperkaya khazanah keilmuan baik secara teori maupun teknis. Jadi, peneliti di sini ingin melengkapi kekurangan dari penelitian sebelumnya. Bab 3 yaitu metodologi penelitian. Pertama yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yaitu fenomenologi. Kenapa fenomenologi? Hal ini dikarenakan objek penelitian merupakan makna-makna yang diungkap dari sumber non-angka. Penelitian juga menjelaskan dari berbagai kasus yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian perpustakaan, waktu penelitian tidak tercantum. Penelitian ini berjenis studi pustaka. Seharusnya peneliti boleh mencantumkan kapan saja pelaksanaan penelitian dimulai. Sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Di sini peneliti mengambil 82 ayat yang berkaitan dengan konsep cinta yang menjadikan Allah sebagai subjek dan manusia sebagai objeknya. Data sekunder yaitu dari buku-buku yang ada kaitannya dengan tema penelitian seperti artikel ilmiah dalam bentuk jurnal, penelitian terdahulu dalam bentuk skripsi, tesis, dan disertai sumber lainnya yang diharapkan memiliki kredibilitas dan maupun memperkaya perspektif peneliti dalam menganalisis dan mensistematiskan permasalahan yang diteliti. Teknik dan instrumen pengumpulan data yaitu teknik dokumentasi. Instrumennya dokumen, karya seni, karya tulis, ilmiah, dan buku. Pertanyaan peneliti pertama yaitu bagaimana hakikat cinta yang meliputi persebaran serta bentuk-bentuk cinta, pengertian potensi, tujuan, manfaat, dan cara mencintai yang benar dirumuskan dalam Al-Quran. Teknik pengumpulan datanya yaitu dokumentasi. Instrumen atau alat pengumpulan datanya yaitu dokumentasi, dokumen, arsip, karya tulis, dan buku-buku. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana karakteristik manusia yang dicintai Allah dalam Al-Quran. Teknik pengumpulan data, dokumentasi, buku-buku, dokumentasi, instrumen atau alat pengumpulan data yaitu buku-buku. Pertanyaan ketiga yaitu bagaimana implikasi dari konsep cinta dalam Al-Quran terhadap teori pendidikan Islam. Teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, instrumen atau alat pengumpulan data yaitu dokumen atau buku-buku. Teknik pemeriksaan keabsahan data. Penelitian tidak mencantumkan teknik pemeriksaan keabsahan data setelah melakukan pengumpulan data selanjutnya. Seharusnya peneliti sebaiknya memeriksa keabsahan datanya yang diperoleh. Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh dapat dipercaya keakuratannya. Teknik analisa data yaitu analisa data dan model Mills dan Habermas. Dapat dilihat dari poin-poin yang saya jelaskan. Sekian dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.